Seorang pria berusaha menyerang warga dan kepala dusun usai membongkar jalan yang ditutupnya dengan membuat pagar. Sementara warga lain yang tidak tersulut emosi melerai agar kericuhan tidak meluas. Ini jalan umum yang dipalang sama... Kericuhan berawal saat sejumlah warga dan kepala dusun 3 desa Seibluru, Asahan, Sumatera Utara mencoba membuka pagar yang ditutup pelaku sejak beberapa hari lalu. Alasannya jalan yang berada di daerah aliran sungai itu merupakan jalan umum yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas dan mengembala ternak. Katanya mau ditanaminya. Mau jadi hak miliknya gitu? Mau buat hak miliknya lah. Itu jalan umum atau bagaimana, Pak? Iya, itu termasuk jalan umum lah. Atas kejadian itu, korban pemukulan melaporkan pelaku ke Mapolsek Kota Kisaran. Warga berharap akses jalan dapat dipergunakan kembali. Bocah 5 tahun di Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia dengan kondisi lebam di beberapa bagian tubuh. Selain luka lebam di tubuh korban juga ditemukan luka akibat benda tajam. Nenek korban yang curiga dengan kematian korban meminta korban untuk diotopsi. Proses supaya orang puas. Kalau nyak mau proses kita sendiri nyak puas kasih yang bau. Aduh, bagus beli 5 tahun ya adik. Baru 5 tahun kasih aku. So begitu DP beban mau. Oh, tahan kasih yang baik. Hari itu sudah baik sudah kamu. Ayo, sejak lahir ada bagi kita 5 tahun memang. Pada pi berlibur dengan DP ayah di Gorontalo. Aku besok kita berencana mau jemput dari semua sekolah kasih aku kejadian begitu. Bu. Sebelum meninggal, korban sempat berlibur ke tempat orang tuanya bekerja di Gorontalo. Selama ini korban diasuh neneknya di Kota Mobagu. Saat ini orang tua korban diperiksa di Mapolres Kota Mobagu. Ya, halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Rizka Amelia dan... Saya pemirsa Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial pemirsa. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa harus menggunakan hashtag Lapor Polisi. Ya. Dan pemirsa, ini kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa dari Semarang, pemirsa, di mana ada ratusan warga Desa Losari melakukan aksi protes atas penutupan perlintasan kereta tanpa palang pintu di Jalan Brigjen Sudiarto Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, warga ini kemudian membongkar paksa portal penutup perlintasan sebidang kereta api. Ratusan warga beramai-ramai berusaha merobohkan portal yang menutup jalur sebidang di Jalan Brigjen Sudiarto Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Meski polisi yang sempat berjaga ini sempat mencegah warga, namun warga ini terus berusaha merobohkan paksa portal tersebut. Nah pemirsa, ini aksi protes ini pun bermula saat PT KAI menutup jalur sebidang secara mendadak pasca terjadinya kecelakaan pemirsa dengan sebuah mobil pada pekan lalu dengan alasan demi mencegah kecelakaan serupa kembali terjadi. Namun pemirsa, ini warga berdalih penutupan jalur sebidang akan menghambat aktivitas harian mereka dan menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat pengalihan jalan. Perkereta apian berkaitan dengan memang ada untuk lintasan kereta api apabila terjadi kecelakaan ini harus segera ditutup ya, tapi harus ada pihak yang bertanggung jawab. Nah, menggarisbawahi pihak yang bertanggung jawab di sini kami Pemda dalam hal ini
dan pengelolaannya. Dengan nanti kita menempatkan personil. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada tim Satuan Resmo Polda Sulsel menangkap 2 begal sadis yang kerap beraksi dengan senjata tajam dan melukai korbannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penyidikan ini, kedua pelaku tercatat telah 6 kali melakukan aksi begal di wilayah Kota Makassar dan Kota Samarinda. Inilah 2 rekaman CCTV saat pelaku begal sadis melakukan aksinya di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di video pertama, pelaku bersama rekannya berboncengan motor merampas HP seorang bocah. Sedangkan di video kedua, terlihat pelaku berpura-pura berbelanja, kemudian mencekik pemilik warung dan langsung merampas kalung emasnya. Mendapatkan informasi tersebut, tim Satuan Resmo Polda Sulsel langsung menangkap 2 kawanan pelaku begal sadis ini. Kedua pelaku ditangkap di kawasan Jalan Gunung Batu Putih, Makassar. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua pelaku berbagi tugas sebagai eksekutor dan joki motor. Polisi turut menyita barang bukti senjata tajam yang kerap digunakan pelaku, serta sejumlah hasil kejahatan pelaku berupa perhiasan emas dan HP. Menurut polisi, kedua pelaku tercatat telah 6 kali melakukan aksi begal dan merampok di Kota Makassar dan Kota Samarinda. Para pelaku juga diketahui kerap mengincar anak-anak serta ibu-ibu dalam beraksi. Ada beberapa yang kejadian yang terekam CCTV, baik seperti dia merampas langsung dari, saya ambil contoh mungkin anak-anak yang lagi main HP, dia sambil lewat diambil HP-nya. Kemudian di beberapa tempat yang ada di Kota Makassar, mungkin dia dengan mencongkel rumahnya, rumah kosong, kemudian melakukan aksi kejahatan, baik itu yang di Blitar, di Biringkanaya, terus yang di Permata Sudiang dan beberapa tempat yang lain yang ada di Kota Makassar. Hingga kini polisi masih mengejar 4 orang rekan pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Sementara kedua pelaku akan dikenakan ancaman hukuman pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbode, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria mengancam akan meledakkan bom di sebuah bank di Majalengka. Ya pemirsa, pria tersebut berhasil ditangkap dan diikat di tiang gawang lapangan alun-alun Lewi Munding sebelum dibawa oleh polisi. Warga desa Lewi Munding, Majalengka geger setelah ada seorang pria yang diikat di tiang gawang lapangan alun-alun Lewi Munding. Pria tersebut mengancam akan meledakkan sebuah bank di Lewi Munding jika tuntutannya tidak dipenuhi. Petugas keamanan bank kemudian menangkapnya dan mengikatnya di tiang gawang alun-alun. Ancaman pria ini membuat tim Jihandak Polda Jawa Barat turun tangan. Petugas memeriksa pelaku dan barang yang dibawanya. Kepala Kepolisian Resor Majalengka, AKBP Edwin Afandi menyatakan barang-barang yang dibawa pelaku ternyata hanya mainan berbahan plastik yang dilengkapi kabel. Ancaman bom dilakukan pelaku karena berlatar ekonomi. Yang tadinya yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki alat peledak. Namun setelah diperiksa rekan-rekan, ternyata itu adalah mainan. Jadi yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu adalah motif ekonomi untuk melakukan upaya perampokan di salah satu bank di Lewi Munding ini. Demikian. Pelaku berinisial D dibawa ke Mapolres Majalengka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang lansia ini jatuh ke dalam lubang basement saat memperbaiki stop kontak rumahnya. Ya pemirsa, evakuasi pun berlangsung dramatis karena korban jatuh dalam keadaan pingsan. Inilah detik-detik evakuasi seorang lansia yang terjatuh di dalam lubang basement rumahnya di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur dan petugas PMI membawa tenda, oksigen serta penahan leher. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban dalam keadaan pingsan. Petugas pun harus ekstra hati-hati. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam dan korban langsung dibawa ke rumah sakit. Peristiwa naas ini terjadi saat korban tengah memperbaiki stop kontak pada dinding rumahnya. Korban tersengat aliran listrik dan terjatuh ke dalam basement hingga pingsan.
Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran agar korban bisa segera dievakuasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa menuntut Mendagri membatalkan SK penetapan penjabat Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Laude Budiman berlangsung ricuh. Salah satu anggota DPRD ini nyaris diamuk massa karena menolak menandatangani dukungan aksi. Puluhan pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung DPRD Kabupaten Buton Selatan dengan merobohkan pagar besi kantor DPRD setempat. Keributan kembali pecah saat salah seorang anggota DPRD menolak menandatangani surat dukungan penolakan terhadap Laude Budiman sebagai PJ Bupati Buton Selatan. Oknum anggota DPRD ini nyaris diamuk massa. Massa meminta DPRD Buton Selatan mendukung aksi penolakan karena Laude Budiman dinilai belum memenuhi syarat. Di pasal 10 maupun pasal 11 itu sama sekali tidak mendukung. Bahkan regulasi pun bertentangan dengan regulasi apa yang diputuskan oleh Menteri Dalam tentang SK daripada saudara Laude Budiman. Unjuk rasa berakhir setelah sejumlah anggota DPRD Busel bersedia menandatangani surat dukungan penolakan SK Mendagri ini. Massa mengancam akan terus beraksi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dalam sebuah kecelakaan mobil dump truk di Nusa Tenggara Timur. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.